Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbuna jalla fil ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Fa ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah naltaqi fi hadha as-sabah sabahan mubarakan insyaallah ونواصل درسنا في تفسير جزء عام في سورة عبسة السورة الثالثة من النبأ النازعات ثم سورة عبسة. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Juz Amma ini di surat yang urutan yang ketiga dari surat An-Naba, An-Nazi'at, kemudian masuk kepada surat Abasa, di mana sudah kita jelaskan bahwa makna Abasa yakni qabata wajhahu atau qattaba jabinah. Makna Abasa adalah seorang yang mengetatkan wajahnya atau mengerutkan dahinya, mengetatkan wajahnya atau mengerutkan dahinya, atau bahasa kita abasa bermuka masam, bukan bermuka mesum ya, lain, muka masam. Sehingga ini menjadi judul surah Abasa. Dan sudah kita lewati beberapa penjelasan kalimat per kalimat di awal-awal surat Abasa ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sampai kepada ayat sudah kita bacakan, atau sudah salah seorang kemarin sudah membacakan ayat-ayat ini di awal surat Abasa sampai kepada ayat Kiramim Bararah. Al-muallif juga telah menyebutkan beberapa ma'ani hadhil kalimat. Abasa tawalla an ja'ahul a'ma yudrika yazakka yadzakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra istaghna tasadda talaha safarah dan bararah. Kemudian kita masuk kepada uslub tafsir beliau di sini, yakni as-su'al wal jawab. Dari beberapa pertanyaan di sini beserta jawaban sudah kita bacakan. Ini manil ladzi abasa wa tawalla wa man huwal a'ma. Siapakah yang dimaksud abasa dan tawalla, yang bermuka murung, bermuka ya masam, dan siapa yang dimaksud tawalla di sini, dan siapa pula yang dimaksud al-a'ma. Itu sudah kita jelaskan, di mana ijma' para ulama bahwa yang dimaksud a'ma di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, yakni seorang anak laki-laki, anak dari ibunya ya, Ummu Maktum. Yang sebagian mengatakan bahwasanya namanya Abdullah, ada yang mengatakan Amr, ya, mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amr. Demikian juga ma huwa sababun nuzuli hadhil ayat abasa wa tawalla. Apa sebab turunnya ayat ini sudah kita sampaikan, walaupun banyak riwayat-riwayat yang ada itu dhaifah, namun dia terangkat karena adanya surat ini ya, sehingga dia lebih menguatkan bahwasanya sebab-sebab turunnya ini kejadian yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum saat dia
mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan beberapa pemuka atau salah seorang pemuka Quraisy pada waktu itu. Uzama Quraisy. Kemudian dipotong pembicaraan tersebut oleh Ibnu Ummi Maktum, oleh A'ma ini, Ibnu Ummi Maktum, sehingga itu mengakibatkan beliau kurang senang sehingga memalingkan wajahnya. Nah, itu riwayatnya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Tapi kemudian berikutnya, as-su'al limadza wusifa Ibnu Ummi Maktum bi al-a'ma. Limadza wusifa Ibnu Ummi Maktum bil a'ma wa rabbul izzah wa rabbil izzati subhanahu yaqul, dan demi Rabbul Izzah, demi Allah Subhanahu wa taala, yaqul, Allah taala telah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Kenapa Ibnu Ummi Maktum disifati dengan a'ma? Wa rabbil izzati subhanahu, kata beliau, demi Rabbil Izzah, demi Allah yang Maha Suci, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang 11, Allah taala mengatakan wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling menghinakan, melemparkan lakop-lakop. Lakop apa bahasa kita? Gelar, bisa juga sih gelar. Maksudnya apa bahasa lain? Panggilan. Lakop. Sudah jadi bahasa Indonesia lakop ya? Sudah ya? Iya, lakop. Lakop artinya panggilan-panggilan. Taib. Allah taala mengatakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melontarkan atau melemparkan lakop-lakop. Taib. Al-jawab, kata beliau, maksudnya kenapa disifati Ibnu Maktum dengan a'ma? Padahal kan ada ayat mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jawabnya, al-jawab, kata beliau, ajaba ala dzalika ba'dul ulama'i bi ajwibatin minha. Sebagian para ulama memberikan jawaban atas hal itu dengan beberapa jawaban. Ini jawaban para ulama. Ada beberapa jawaban para ulama ketika mereka menjelaskan mengapa Ibnu Ummi Maktum dalam ayat ini digelari dengan al-a'ma. Laqab juga gelar, digelari dengan julukan, julukan. Itu kalimat-kalimat sinonimnya. Julukan. Kenapa dia dijuluki dengan al-a'ma dalam ayat ini? Al-awwal, jawaban yang pertama, annahu wusifa bil a'ma li isy'ar bi uzrihi fil iqdami ala qat'i kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law kana yara ma huwa mushtaghilun bih ma'a sanadidil kuffari lama qata'a kalamahu. Jawaban yang pertama, bahwa Ibnu Ummi Maktum disifati dengan al-a'ma, dijuluki dengan al-a'ma, si buta. Gitu ya. Kalau terjemahan kita apa berarti apa? Si buta, tapi bukan si buta dari gua hantu. Itu cerita lama itu. Kenapa digelari dia disifati dengan si buta? Lil isy'ar. Isy'ar itu iklan, untuk menginformasikan, untuk mengiklankan. Li isy'ar bi udhrihi, untuk mengumumkan tentang uzurnya Ibnu Ummi Maktum. Makanya disebutkan dia uzur, gitu maksudnya. Sehingga disebutkan a'ma yang buta itu lagi uzur. Dia ada uzur. Fil iqdami ala qat'i kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang langsung memotong pembicaraan ataupun ceramah atau obrolan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Jadi disebutkan a'ma dalam ayat itu adalah untuk pengumuman tentang uzurnya. Bahwasanya a'ma ini yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum, supaya orang lebih kenal lagi, oh dia dapat uzur. Ketika dia datang kemudian memotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law kana yara ma huwa mushtaghilun bih, kalau sekiranya Ibnu Ummi Maktum pada waktu itu melihat kesibukan Nabi, ma'a sanadidil kuffar, bersama pemuka-pemuka orang kafir waktu itu. Sanadid itu, sondid itu pemuka juga, uzama. Kalau sekiranya Ibnu Ummi Maktum waktu itu melihat kesibukan Nabi, maka lama qata'a kalamuhu,
ya, lama qata'a kalamahu, maka dia tidak akan mungkin memotong pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia pendapat para ulama yang pertama, bahwa dia digelari dalam ayat ini al-a'ma, si buta, ini bukan untuk merendahkannya dengan memberikan julukan kepadanya si buta, tapi untuk isy'ar bi'udhrihi, untuk pengumuman tentang uzurnya. Baik. Pendapat yang kedua, asani anna syakhsa idza ishtahara bi syai'in wa lam yu'lam min halihi annahu yatadayaqu bihadzal wasfi alladhi wusifa bihi fala ba'sa. Ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya seorang itu apabila dia sudah populer dengan satu panggilan, ishtahara bi syai', jika ada seorang sudah populer dia dengan satu panggilan, walam yu'lam min halihi annahu yatadayaqu bihadzal wasfi alladhi wusifa bi, dan tidak diketahui dari keadaannya bahwasanya dia merasa sempit dengan julukan itu, enggak diketahui. Tidak diketahui bahwasanya dengan panggilan itu kemudian dia merasa marah, merasa ya kecewa dengan panggilan itu, enggak diketahui itu. Yang diketahui bahwasanya panggilannya itu, gitu ya. Panggilannya adalah sesuatu tersebut, itu sudah ishtahar maksudnya sudah masyhur, sudah populer panggilannya seperti itu. Fala ba'sa, kata beliau. Ini pendapat ulama yang kedua, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah kalau ada ya sekiranya seorang dijuluki, dipanggil dengan panggilan yang mungkin menurut bahasanya itu maknanya kurang baik, kurang bagus. Ya, mungkin ada seorang dipanggil siapa? Si bocel. Ya kan, ada enggak? Si bocel mungkin dipanggil dia. Mana si bocel itu? Sudah masyhur, sudah populer, dia dipanggil si bocel, dan dia kalau dipanggil itu senang. Enggak ada masalah sama dia. Justru itu jadi tanda dia gitu ya. Itu menjadi kekhususan bagi dia. Enggak dikenal bahwasanya ketika dipanggil bocel kemudian dia, "Ayo panggil lagi." Nah, enggak dikenal seperti itu, atau dia merasa marah, maka fala ba'sa. Seperti ini enggak masalah. Apa bocel itu? Cebol. Ya itu contoh aja ya. Mohon maaf kalau ada mungkin kesalahan bocel. Saya pernah dengar ada orang dipanggil bocel dulu waktu kecil, itu teman tuh bocel dipanggil. Enggak tahu juga karena banyak istilah-istilah di perkotaan lah gitu ya, di desa jarang begitu. Itu istilah-istilah yang saya sampai hari ini enggak paham itu apa istilah-istilah singkatan. SKT. Apa SKT? Nah, kan gitu ya istilah itu. Sampai sekarang saya enggak tahu apa itu SKT. Lagi Balikpapan banyak istilah-istilahnya. Saya lihat video itu ada istilah-istilah apa itu ya. Baik. 6. Wal halatu hadhihi ayyunada bihadzal wasfi. Ya, dan kondisinya ini dia memang dipanggil dengan pensifatan itu ataupun julukan itu. Wala yakunu hadza dakhilan fi qoulihi ta'ala wala tanabadzu bil alqab. Maka menurut pendapat ulama yang kedua, ini tidak termasuk pada firman Allah Ta'ala wala tanabadzu bil alqab. Enggak termasuk. Dengan alasan tadi ya, memang sudah masyhur dia seperti itu. Wa qad dalla 'ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sungguh telah ditunjukkan ya oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada seorang sahabat waktu itu, akama yaqulu dzul yadain. Ya, beliau mengatakan akama yaqulu dzul yadain. Apakah seperti yang dikatakan dzul yadain? Ya, ketika Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar dalam sebagian riwayat, kemudian beliau ketika di 2 rakaat tasyahud salam, yang lainnya ikut salam semua, nggak ada yang berani, ya kecuali Zulyadain ini. Jadi katakan Zulyadain karena memang 2 tangannya agak panjang, kan ada yang tangan itu memang mungkin unsur genetik sehingga terlihat tangan agak panjang. Sama seperti sebagian orang mungkin ada yang badannya agak panjang. Ada yang memang umurnya sudah 20-30 tapi agak kecil. Ya kan, ada saja seperti itu. Nah, dia dipanggil Zulyadain. Ini lirajulin kana fi yadayhi tul. Ini panggilan untuk seorang laki-laki waktu itu yang kedua tangannya memang panjang. Ya, Zulyadain maksudnya yang punya 2 tangan panjang, itu maksudnya. Akama yaqulu Zulyadain, kata Rasulullah. Apakah seperti yang dikatakan Zulyadain ini benar bahwasanya tadi 2 rakaat? Kata para sahabat. Karena kan dia yang datang, ya Rasulullah, apakah sholat itu diperpendek, diqasar, atau kau lupa? Maka kata Rasulullah, akama yaqulu Zulyadain? Apakah benar ini yang diucapkan Zulyadain? Nah, Rasulullah memanggilnya dengan apa? Zulyadain.
Nah ini para ulama pendapat kedua ini beralasan tentang bolehnya jika memang itu sudah masyhur, dia sudah dikenal dipanggil Zulyadain. Wa qad bawwaba al-Bukhari li ba'di turuqi hadzal hadisi fi kitabil adab bi babi ma yajuzu min dzikrin nasi nahwa qaulihim at-tawil al-qasir. Bahkan sungguh Al-Imam Al-Bukhari telah membuat sebuah bab pada sebagian jalur-jalur hadis di dalam kitab Al-Adab. Dalam kitab Al-Adab ya, beliau membuat sebuah bab, babu ma yajuzu min dzikrin nas, bab bolehnya menyebut manusia seperti ucapan mereka tawil, si panjang, al-qasir, si pendek, boleh. Beliau membuat bab sendiri. Al-Imam Bukhari membuat bab sendiri bolehnya memanggil orang dengan panggilan apa? Tawil, si tawil, si panjang, ya, si ganjang kata orang kampung saya. Ya, si pendek, atau siapa lagi? Si cebol tadi katanya. Cebol ya, cebol pendek ya. Ya, atau yang semisalnya. Boleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yaqulu Zulyadain. Apa yang dikatakan Zulyadain ini? Yani wa ma la yuradu bihi syainur rajul. Beliau mengatakan itu bukan karena ingin syainur rajul, maksudnya syaini qabh, ya, bukan ingin mencela si laki-laki tadi, bukan itu. Ya, wa ma la yuradu bihi, bukanlah yang dimaksud di sini untuk merendahkan si laki-laki tadi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadhihi tarjamah ma'qudatun li bayani hukmil alqab. Maka ini dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam Fathul Bari, ya, karena beliau yang mensyarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan kembali bahwasanya tarjamah ini, maksudnya penjelasan ini dikaitkan dengan bayani hukmil alqab, dikaitkan dengan penjelasan hukum memberikan laqab, hukum memberikan apa? Gelar ataupun julukan-julukan. Wa ma la yu'jibur rajula ayyusafa bihi mimma huwa fihi, dan apa yang membuat seorang takjub dengan julukan itu, yang mana dia memang memiliki julukan itu. Jadi beliau menjelaskan bagaimana hukum memberikan julukan dan julukan yang membuat seorang takjub. Dia mendapatkan julukan seperti itu, dia merasa takjub, ya, kagum dengan julukan itu. Ya, wa hasiluhu, dan hasilnya annal laqaba in kana mimma yu'jibul muqallaba wala itra'a fihi mimma yadkhulu fi nahyi syar'i fa huwa jaizun aw mustahabbun. Dan hasilnya kata beliau bahwa laqab, jika memang sesuatu panggilan, ya, mimma yu'jibul muqallab, ya, ini sesuatu yang mengagumkan orang yang dilaqabi, ya, artinya dia enggak kecewa, justru dia merasa kagum di sana. Wala itra'a fihi, dan tidak juga berlebihan, mimma yadkhul fi nahyi syar'i, tidak masuk kepada larangan-larangan syariat. Karena kan panggilan itu jangan sampai merendahkan dan jangan sampai terlalu tinggi. Jangan nanti manggil dia Malikul Amlak, gitu ya, rajanya di raja, misalnya seperti itu, Malikul Amlak. Nah, ini kan namanya laqab juga, melakopi dia. Nah, selama tidak itra, ini namanya itra, enggak melampaui batas sehingga melanggar batasan syariat. Ya, kemudian panggilan tersebut sesuatu yang memang mengagumkan dia, maka hal ini jaiz, ini boleh, kata beliau. Au mustahab, bahkan mustahab, ya, bahkan mustahab. Wa in kana mimma la yu'jibuhu fahuwa haram au makruh. Tapi apabila panggilan itu sesuatu yang tidak membuat dia kagum, tapi membuat dia kecewa, membuat dia marah, ini haram. Atau sekurang-kurangnya panggilan itu adalah makruh hukumnya. Ya, ini kata beliau pada pendapat yang kedua ini. Baik. Illa in ta'ayyana tariqan ila ta'rifi bihi haitsu yashtahiru bihi wa la yatamayyazu an ghairihi illa bi dzikrihi, kecuali tidak ada jalan untuk memberikan ta'rif, ya, ketika dia memang dikenal dengan itu, enggak ada jalan yang lainnya untuk memberikan pengenalan kepada orang tentang orang itu, dan tidak bisa membedakan, ya, dengan selainnya kecuali dengan panggilan itu, maka ini boleh juga. Ya, memang enggak ada panggilan lain. Enggak ada panggilan lain kecuali dengan panggilan itu yang laqab tadi. Kalau tidak dengan itu orang enggak kenal.
Tahu nggak yang ini yang nolong ini siapa? Yang ini siapa itu? Kan begitu ya. Si Panjang, oh si Panjang, misalnya kan begitu ya. Oh si Panjang, ya baru kenal. Oh iya kenal kita. Nah itu dengan lakopnya. Tapi maka ini tidak mengapa. Wa min thamma aktsarur ruwatu min dzikri al-A'mash. Oleh karena itu banyak para perawi ya, aktsarur ruwat mereka menyebut sebagian para ahli ilmi seperti apa? Imam al-A'mash. Tahu A'mash ya? Buta juga artinya, ya, A'mash. Ya, Imam al-A'raj. Pincang, ya. Imam buta, yang si pincang, si buta. Masa manggil ulama begitu? Tapi memang itu ma'ruf, itu ta'rif. Maksudnya untuk mengenalkan manusia, lebih memakrifahkan, lebih dikenal dia dengan itu. Ya, lebih dikenal dengan itu. Taib al-A'raj. Wa nahwuhuma, atau selain dari keduanya kata beliau. Ini di kalangan para ulama saja ada seperti itu. Arim, ya, arim itu paling hebat lah bahasanya. Arim. Gundur itu paling laki-laki paling ganteng, paling bagus, paling gagah. Bagus juga nama Gundur itu ya. Tapi berlebihan itu ya. Gundur itu maksudnya apa ya? Ahsanus syabab, pemuda yang paling bagusnya itu. Ketika ditanya, siapa namanya? Gundur. Orang penasaran, bener nggak Gundur nih? Sekalian cuma undur gitu. Bahasa Arab tapi kayak bahasa Indonesia nggak enak gitu ya. Gundur. Wa ghairuhum kata beliau atau selain mereka. Wal aslu fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lima sallama min ar-rak'atain min salati adh-dhuhr akama yaqulu Dzul-Yadain. Aslinya ya pada pembahasan ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau taslim ataupun mengucapkan salam di rakaat yang kedua pada saat salat zuhur, maka beliau mengatakan, benar enggak perkataan Dzul-Yadain ini? Summa qala al-Hafidz rahimahullah, kemudian al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata kembali, wa ila ma dhahaba ilaihi al-Bukhari min at-tafsil fi dzalika dhahabal jumhur. Ya, jadi dengan apa yang dibawakan tadi oleh Imam Bukhari dari perincian-perincian tadi dijelaskan lagi oleh Ibnu Hajar Asqalani, maka ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua tadi merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang pertama tadi mereka tidak membicarakan masalah boleh atau tidaknya laqab, tapi adanya laqab a'ma dalam surat Abasa ini untuk apa? Sebatas isy'ar bi udhri Ibnu Ummi Maktum, sebatas untuk mengiklankan, mengumumkan uzurnya Ibnu Ummi Maktum. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua lebih memperinci kapan dibolehkan laqab dan kapan tidak dibolehkan, kapan haram dan kapan dia dibenci. Taib. Qultu, aku pun berkata, ini Syekh Mustafa Al-Adawi, wa kama dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, faqad atbaqa al-muhadditsuna ala jawazi dzikri mithli hadhihi al-alfaz kal a'mash wal a'raj wal a'war wad darawardi wa Ibnu Daqiqil Id, anak tepung. Anak tepung lebaran. Daqiqul Id itu anak tepung Ibnu Daqiqil Id. Kenal antum Ibnu Daqiqil Id yang buat ada kitab syarah Arba'in. Nah, ya sekarang santri pakai itu ya untuk awalnya, dia tipis ya, syarah Arba'in Nawawi. Ibnu Daqiqil Id, anak laki-laki, anak tepung lebaran. Taib. Wal Kharaqi ya, al-Maqbari ya, si kuburan. Maqbari. Al-Hidha, sepatu, al-Faqir, si kere ya, wa ghairu dzalik, dan selainnya ya, dan selainnya. Taib. Itu dia kata beliau. Ini contoh-contohnya. Ahlul ilmi yang terkenal ada sebutan-sebutan gelar bagi mereka seperti itu. Taib. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian yang berikutnya. Soal pertanyaan kembali. Ma huwa hadzal mustaghni? Siapa ya yang dikatakan amma man istaghna? Ya, adapun orang yang merasa enggak butuh. Ya, fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa enggak butuh, justru engkau tasadda. Apa itu tasadda? Apa tasadda kemarin? Yakni tusghi ilaih, kau memperdengarkan ya penjelasan kepadanya, wa tuqbil, kau menghadapnya, ya, wa ta'arradu alaih, jadi benar-benar menyambutnya. Itu makna tasadda. Adapun orang yang enggak butuh, kenapa engkau malah tasadda, malah menyambutnya dengan ini dengan itu? Nah, seperti itu. Nah, siapa yang dimaksud al-mustaghni di sini? Al-jawab, qala ba'du ahli al-ilm
innahu Ubay ibnu Khalaf ala ma jaa fil hadithi wa qila sanadidu musyriki Quraisy wallahu a'lam. Ada yang mengatakan sebagian ahlul ilmi yang dimaksud al-mustaghni atau istaghna tersebut adalah Ubay ibnu Khalaf, salah seorang pemuka ya kafir Quraisy waktu itu, ataupun bisa juga yang dimaksud al-mustaghni di sini atau istaghna adalah sanadidu Quraisy atau sanadidu musyriki Quraisy, para pemuka atau pembesar-pembesar kaum musyrikin kalangan Quraisy waktu itu. Wallahu a'lam. Minum dulu ya. Kemudian yang berikutnya, soal pertanyaan kembali. Waddih makna qaulihi ta'ala wa ma 'alaika alla yazakka. Jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaika alla yazakka. Ala menunjukkan tidak ada beban bagimu. Wa ma 'alaik. Enggak ada dosa bagimu, enggak ada beban bagimu, enggak ada tanggungan bagimu ya Muhammad, alla yazakka. Ya, kalau sekiranya dia tidak mensucikan diri. Ya, enggak ada kerugianmu, enggak ada tanggunganmu, enggak ada apa ruginya kamu. Dia mensucikan diri atau tidak mensucikan diri, enggak ada urusan samamu gitu dia. Wa ma 'alaika alla yazakka. Baik, itu secara bahasanya, tapi sudah mengarah kepada makna ayat tersebut. Jawabnya, apa makna ayat tersebut? Al-jawab, kata beliau, al-makna wallahu a'lamu laisa 'alaika ithmun min adami tazakkihim wa tatahhurihim wa islamihim. Tidak ada dosa bagimu ya Muhammad, ya, jika mereka enggak mau mensucikan diri, jika mereka tidak mau membersihkan diri, jika mereka tidak mau tunduk, enggak mau masuk Islam, itu tidak ada dosa bagi kita. Sehingga ketika ada orang-orang yang enggak mau mengikuti ajakan kita, enggak mau masuk Islam, dosa kamu. Terus kapan terbebas dari dosa? Sampai mereka masuk Islam baru kamu enggak dosa. Wah, berat. Itu berat sekali. Akan tetapi kewajiban ya Nabi SAW dan kita sebagai umat beliau di dalam mengemban dinul Islam ini, innama anta mundzir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-7, innama anta mundzir, hanya saja engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajiban atasmu, 'alaika ya Muhammad, al-balagh, yakni sebagai muballigh. Kewajiban bagimu hanya menyampaikan, dalam surah Ar-Ra'd juga ayat 40. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum, dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada kewajiban ya ataupun tanggungan bagimu untuk memberi hidayah kepada mereka, karena aslinya yang memberi hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah, lasta 'alaihim bimusaitir atau lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, surat As-Sad, lasta 'alaihim bimusaitir atau bimusaitir. Ya, ini kamu bukanlah orang yang musaitir. Ya, saitaro yusaitiru, ya ini maksudnya menguasai. Kamu bukanlah penguasa yang mampu menguasai mereka, sehingga apabila ingin iman langsung iman. Ya, ingin dia orang tersebut ingin baik, ingin ini, ingin langsung hafal misalnya, nggak bisa. Taib. Jelas? Nah, itu dia yang dimaksud dengan wa ma 'alaika alla yazakka. Kemudian masih ada ya waktunya ya. Soal pertanyaan kembali, ma ra'yu fi ma qalahu al-Qurtubi rahimahullahu haitsu qala ulama'una ma fa'alahu ibnu ummi maktum kana min su'il adab. Law kana 'aliman bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mashghulun bi ghairihi wa annahu yarju islamahum, walakin Allah tabaraka wa ta'ala 'atabahu hatta la tankasiru qulubu ahli suffah aw liya'lama anna al-mu'mina al-faqira khairun minal ghani. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ulama-ulama kami telah berkata, apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum ini merupakan su'ul adab, merupakan adab yang buruk. Ya, bagaimana pernyataan ini?
Lau kana aliman, kalau sekiranya dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dengan orang lain yang sedang mengharapkan keislaman orang lain, kalau sekiranya dia tahu, maka dia tidak akan melakukan itu, lau kana aliman bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah tabaraka wa taala atabahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mu'atabah, yakni menegurnya, hatta latan kasir qulubu ahli suffah, sehingga hati orang-orang miskin itu tidak pecah, maksudnya enggak sakit hati, enggak benar-benar sakit hati. Ya, kalau bahasa kita apa sama sekarang? Baper. Enggak bawa perasaan. Sudah ini saya udah ditegur, sudah si buta gitu ya. Taib. Nah, atau agar dia tahu bahwasanya mukmin yang fakir itu lebih baik daripada yang kaya. Taib, kata beliau, al-jawab hadzal kalam qad subiqa al-Qurtubi ila nahwihi sabaqahu ar-Razi wa balagha fil qaul. Ya, pendapat ini sudah didahului oleh Al-Imam Al-Qurtubi atau yang lainnya, dan sudah didahului juga oleh Al-Imam Ar-Razi. Puncaknya pendapat ini, faqal, dia berkata, inna ibna ummi maktum kana yastahiqqu ta'dib wa zajr, bahwasanya sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang memang berhak untuk mendapatkan ta'dib. Maksudnya apa? Pendidikan adab, dan zajr, peringatan keras. Wa 'allala dzalika bimahasiluhu, dan beliau beralasan hal itu dengan hasilnya, maksudnya dengan apa yang terjadi. Annahu, ini Ibnu Ummi Maktum, kana yasma'u mukhatabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum. Alasannya begini, Ibnu Ummi Maktum waktu itu memang buta, tapi dia mendengar mukhatabah beliau. Ibnu Ummi Maktum mendengar pembicaraan beliau dengan sonadidil kufar tadi. Dengar atau tidak dia? Dengar. Dengar. Ini alasan mereka, kata para ulama. Wa huwa kana a'ma illa annahu yasma'u ma yajri wa yadur. Dia memang buta, melainkan dia masih mendengar apa yang sedang berjalan. Maksudnya pembicaraan yang sedang terjadi dia kan dengar. Wa aidan fa huwa kana qad aslama wa ta'allama dinahu amma haula'i falam yuslimu. Demikian juga sementara Ibnu Ummi Maktum ini kan udah masuk Islam dan sudah belajar dengan Nabi, sebelum-sebelumnya udah masuk Islam, udah belajar dengan Nabi. Sementara orang yang sedang diajak bicara oleh Nabi belum masuk Islam. Sehingga ini tegurannya sebenarnya lebih bukan kepada Nabi, tapi kepada Ibnu Ummi Maktum menurut mereka ini. Taib. Ila akhiri ma qala rahimahullah wa lana ala hadzal qaul tahaffuzat. Sampai penjelasan beliau yang terakhir, rahimahullah. Tapi bagi kami ini ada beberapa hal, kata beliau, yang perlu dijaga. Pertama, kata beliau, awwaluha anna hadzal qaul bi jumlatihi la nuwafiqu alaih. Kata beliau, pendapat seperti ini secara keseluruhan, bil jumlah, kami kurang menyetujuinya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala asna ala ibni ummi maktum. Sementara kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat tadi dalam surat Abasa, kita dapati Allah memuji Ibnu Ummi Maktum. Mana dalilnya? Ini ketika Allah Ta'ala mengatakan amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini pujian apa celaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pujian. Makanya kata beliau tadi, ini ada beberapa poin. Adapun jika dilihat secara keseluruhan, maka kami enggak setuju. Celaan ini atau mu'atabah ini semua ditujukan kepada Ibnu Ummi Maktum dengan alasan dia kan masih dengar. Waktu itu Rasulullah sedang ngobrol sama pemuka-pemuka Quraisy tadi, orang-orang kafir tadi. Kenapa dipotong kan begitu? Ini su'ul adab ini seperti ini. Makanya dicela dia. Sementara dalam ayat tadi, beberapa ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan tentang pujian Allah kepada Ibnu Ummi Maktum dengan mengatakan wa huwa yakhsha. Adapun yang datang kepadamu yas'a, berusaha untuk mencari kebaikan, wa huwa yakhsha, dan dia juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, kata beliau, yang kedua, anna ibna ummi maktum marfu'un anhul haraj
Alasan kedua, Ibnu Ummi Maktum kan terangkat dosanya, maksudnya kesalahannya itu terangkat. Iya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath, laisa 'alal a'ma harajun, enggak ada dosa ya terhadap orang yang buta. Enggak ada dosa bagi orang yang buta. Apakah seorang itu berdosa karena dia buta? Ya enggak, pada asalnya dia tidak berdosa. Ya, karena sebab butanya tersebut. Baik. Walladzi yadhharu li wal ilmu indallah, dan yang lebih terlihat bagiku dan ilmu di sisi Allah, anna hadza ta'dibun, sesungguhnya ini hanya sebatas memberikan pelajaran adab li hadhil ummah. Untuk siapa? Untuk umat ini. Enggak ada kaitannya untuk mencela Ibnu Maktum, atau tidak ada kaitannya dengan mencela yang lainnya, mencela Nabi atau merendahkan Nabi, tidak. Kata beliau, in anna hadza ta'dibun li hadhil ummah. Ini merupakan pelajaran adab sebenarnya untuk siapa? Untuk umat ini. Fi syakhsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'lim ya wa ta'limullah fi syakhsi nabiha al-karim. Ini sebagai bentuk taklim bagi umat ini. Bahwasanya kejadian ini sebagai takdib dan ta'lim untuk siapa? Lah yakni li hadhil ummah fi syakhsi nabiha al-karim, pada kepribadian nabinya yang mulia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23, kata beliau, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah mewajibkan kalian untuk beribadah, agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Adapun jika ya kedua orang tua tersebut, salah satu atau keduanya sudah sangat tua di sisi kalian, fala taqul lahumu uff, janganlah engkau berkata kepada keduanya uff, cis, misalnya. Wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahazul, rendahkanlah terhadap keduanya, yakni sayap kerendahan, minar rahmah, dari tanda kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma, wa qur rabbirhamhuma, dan katakan wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah memberikan pendidikan kepada kami semenjak kami kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini sebatas pelajaran untuk umat ini, ya. Jadi ini sebatas pelajaran untuk umat ini. Beliau membawakan ayat tadi. Ya, membawakan ayat tadi yang menunjukkan bahwasanya ini semata-mata takdib ataupun taklim li hadhil ummah. Ini merupakan pelajaran adab ya dari ayat-ayat tadi, ataupun sebuah pelajaran bagi umat ini. Tidak ada kaitannya dengan ingin mencela atau ingin merendahkan Ibnu Ummi Maktum. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ini panjang lagi nih masih. Masih panjang. Baik, cukup mungkin ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nah, mau nyambung lagi nanti nyambung lagi. Nyambung di sini. Parenting ya. Baik, cukup insyaallah sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang manaqib. Ini pujian-pujian untuk Abdullah ibnu Maktum. Nanti akan kita bahas berikutnya, yaitu pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala ataupun dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wallahu a'lam. Cukup mungkin sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.